Selamat pagi Ibu Teresa Eva. Selamat pagi, Pak. Kakaknya dikenal Bunda seperti itu ya. Oke Bunda, ngomong-ngomong lagi sibuk apa hari ini? Pagi ini rencananya nanti mau beres-beres tanaman, Pak. Beres-beres tanaman. Oh, Ya, lagi libur sekarang Bunda ya. lagi libur. Apa yang Bunda dapatkan dari beres-beres tanaman itu? Begini, Pak. Selama selama kita sibuk, Uh-uh. itu kadang tidak terurus tanaman, Pak. Hmm, Nah, saat inilah mau beres tanaman. hmm, eh, Gunanya itu manfaatnya besar sekali. hmm, Pertama, eh, tentu supaya rumah terlihat indah. hmm. Kedua, kalau tanaman terurus, kita pulang kerja itu balik ke rumah ada suasana beda dari tempat kerja. Hmm. Lalu juga saya sama tetangga tetangga senang melihat ke rumah gitu. Oh ya, Kalau tanaman tidak terurus, tetangga suka, mami ini kok kesana kemari aja, bunga tidak terurus, tanaman tidak terurus. iya iya iya. Jadi banyak manfaatnya. Hmm. Udara bersih juga kita peroleh gitu, Pak. Nah, dari kegiatan-kegiatan seperti itu, Bunda seperti apa Bunda menyenanginya? Eh, jadi kegiatan ini kayaknya sudah menyatu, Pak. Oh ya. Sudah Hmm. menyatu. Jadi Hmm. kalau lihat kayak bangun pagi tadi, kan kemarin badan belum begitu fit. Hmm. Hari ini diniatin bangun pagi tadi udah mulai mengambil pot tanaman, Iya, iya, iya. mulai apa bersihin yang kering-kering, mulai dibuang, Hmm. dikumpulkan untuk Hmm. masukkan lagi ke pot yang lain begitu. Jadi untuk pupuk. Eh, Hmm. jadi sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari, Pak. Kalau lihat Ah, tanaman sudah ndak ndak terurus, oh sedih gitu, Pak. Jadi hari ini rencana itu yang mau diselesaikan. Harusnya hari Selasa kemarin, tapi hari ah. Selasa istirahat. Rabu kemarin sore sampai malam ada rapat pula di gereja. Jadi pagi ini diniatin untuk itu dulu. Begitu Oke. ceritanya, Pak. Oke, Bunda, sangat menarik sekali ini. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Bunda di masa-masa senja ya, masih sempat mengurus tanaman. Nah, Bunda, Bunda sudah pernah nggak mengenal coaching? Coaching itu pernah dengar sih, Pak. Nah ya, Yang yang biasa kan kalau kita dengar coaching itu seperti gini, kita apa namanya eh, bertukar tukar informasi, hmm, kita ke tempat lain bertukar tempat untuk mendengar informasi, orang ke tempat kita, kita saling tukar informasi seperti itu, Pak. seperti itu pemahaman Bunda ya. Bunda, dari kegiatan Bunda tadi itu, dari mengurus tanaman di masa senja itu, sebenarnya dari coaching itu Bunda tuh bisa menemukan langkah-langkah dan sumber daya tuh untuk mengurus bunga di masa tua ini. Apakah Bunda tertarik nggak untuk coaching bersama saya pagi ini untuk Ya, mencobanya? Pak, tertarik. Oke, terima kasih Bunda. Kalau Bunda Ya, berkenan Pak. mencobanya bagaimana kiat-kiat mengurus bunga di masa tua ini sehingga Bunda lebih fresh ya menghadapi masa-masa pensiun seperti itulah. Nah, kita coba untuk mengcoaching. Apakah Bunda berkenan? Berkenan, Pak. Oke, Terima terima kasih kasih, Bunda. Pak. Oke, terima kasih Bunda ya. Bunda, coaching adalah proses memfasilitasi klien Bunda. Memfasilitasi klien untuk mencapai tujuan dengan langkah-langkah serta sumber daya yang diperlukan. Apakah Bunda berkenan untuk itu? Oke, Pak. Paham Bunda tentang coaching itu sendiri? Yap. Oke. Selama sesi coaching nantinya saya akan memberikan dukungan, memperhatikan Bunda, bertanya kepada Bunda, kemudian mengklarifikasi jawaban-jawaban Bunda. Apakah Bunda berkenan untuk itu?
Oke, Pak. Oke. Kemudian Bunda, saya juga akan memberikan umpan balik nantinya. Umpan balik yang saya berikan ini bisa saja benar, bisa saja salah, bisa sesuai, bisa juga tidak. Dan Bunda nantinya dapat mengklarifikasi ulang kepada saya. Apa Bunda siap untuk itu? Oke, Pak. Oke. Bunda, agar komunikasi kita ini berjalan dengan baik, dengan aktif, dan coaching kita berjalan dengan sempurna, alangkah baiknya Bunda juga menyiapkan sebuah catatan sehingga nantinya bisa kita saling sharing. Apa Bunda sudah punya catatan? Oke, Pak. Oke, Bunda sudah punya catatan sekarang? Oke. Oke. Di akhir sesi coaching ini nantinya apa tujuan yang hendak Bunda inginkan? Yang saya inginkan dari hasil coaching ini, saya dapat memperoleh sesuatu yang tentu berguna untuk saya. Sesuatu yang berguna untuk kita, seperti itu Bunda? Ya. Oke. Ya. Nah Bunda, yang lebih spesifiknya Bunda, sesuatu yang ingin diperoleh itu seperti apa Bunda? Lebih spesifik. Pertama untuk yang pertama sekali tentu untuk menemukan apa sih yang saya harus lakukan di masa-masa ini. Oh. Tentu begitu, Pak. Iya, ya betul. Di masa ini kan? itu maksudnya di masa ini itu di usia seperti ini. Oh, ya. Tentu ada sesuatu yang saya dapat yang saya peroleh sehingga dalam keseharian saya itu saya bisa enjoy dalam menghadapi kehidupan sehari-hari itu terutama. Enjoy dalam saya ulangi Bunda, masa di akhir boleh dikatakan di mata matahari senja dapat memberikan enjoy dalam kehidupan seperti itu Bunda ya. Nah, enjoy dalam kehidupan yang Bunda pahami itu enjoy seperti apa Bunda? Jadi menghadapi hari-hari selanjutnya dengan percaya diri, tidak merasa tua, semangat muda ada terus. Lalu tidak merasa bahwa saya ini sudah usia sekian gitu. Jadi saya jangan katakan saya ini udah tua gitu. Spirit muda itu harus dibawa di masa senja. Harus terus begitu Pak. Betul. Oke Bunda, nah di saat-saat seperti itu Bunda, agar kehidupan Bunda di masa tua ini bermakna, kira-kira langkah-langkah apa saja yang dapat Bunda lakukan? Pertama, walaupun di usia pensiun dan mengisi waktu dengan pelayanan, pertama sekali hidup ini jangan mengatakan begini Pak, bahwa bangun pagi tidak perlu mandi karena kan di rumah, jadi tetap seperti biasa, mata belok, jadi mata terbuka di saat jam-jam 4, 4:30, kebetulan rumah saya di samping masjid, jadi saya bersyukur kalau ada yang gaek-gaek yang sudah berusia senja mengaji, itu di subuh saya juga ikut terbangun. Lalu jangan bermalas-malasan, tetapi tetap bangun pagi, tetap pada seperti kita bekerja dulu. Lalu beresin badan, baru kita mengerjakan yang lain. Nah, itu pertama. Jadi kata orang nanti di usia pensiun, sudah tidak bisa bangun pagi, tidak bisa pakai baju kerja, tidak bisa pakai seperti kita bekerja. Lalu kita menjadi merasa orang tidak berguna. Kalau saya masih praktek kan, bangun pagi tetap
bersihkan badan seperti orang mau pergi kerja. Nah, baru saya laksanakan yang lain. Nah, seperti tadi pagi, bangun pagi seperti biasa, buka pintu semua, mulai inilah pekerjaan saya di pagi hari di saat libur ini. Nah, saya mulai memetik tanaman yang sudah mulai kering-kering gitu. Lalu jam-jam misalnya saat libur, ya jam sarapan pagi ya seperti biasa. Seperti kalau mau pergi kerja, sebelum pergi kerja sarapan dulu. Tadi sudah minum susu segelas dan roti. Nah, itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan saat masih aktif, sebaiknya di saat seperti ini kita tetap lakukan hal-hal seperti itu. Tapi kita ganti misalnya jam, saya pergi mengajar jam sekian sampai jam sekian, kita ganti dengan yang bermanfaat. Di rumah maupun misalnya selesai sarapan pagi, ayo jogging, jalan pagi gitu. Saya biasa tuh di tepi laut kalau libur tuh Pak, itu jam-jam 8:30 atau jam 9 saya udah mulai jalan tuh. Sampai ke depan sekolah kita itu, sampai ke masjid, itu agak 5-4 kali pulang. Tapi semua pekerjaan di rumah memang udah siap. Udah beresin rumah, udah masak, jadi pulang kita tinggal mengerjakan yang lain. Nah, itu yang saya lakukan dulu, Pak. Jadi jangan orang bilang, orang udah pensiun, sudah tidak bisa bangun pagi, tidak bisa seperti jam-jam kerja, tapi yang saya praktekkan ya seperti itu, Pak. Oke, Bunda, sangat menarik sekali saya lihat. Nah, menurut Bunda, kegiatan atau langkah-langkah yang sudah Bunda lakukan tadi itu sudah dijalankan atau masih ada nggak yang belum dijalankan langkah-langkah untuk mengisi masa-masa senja ini? Sekian persen sih Pak sudah. Cuma saya di masa-masa seperti ini, kalau kami di Kristiani itu Nasrani, pelayanan lagi yang perlu ditingkatkan. Maksudnya kayak pelayanan ini misalnya kita meluangkan waktu, tenaga untuk melayani orang lain tanpa embel-embel minta bayaran. Nah, itu Pak. Itu masih sekian persen Pak. Yang belum Pak. Oke Bunda, apakah menurut Bunda sesi coaching kita yang sangat singkat ini enjoy menghidupi atau artinya enjoy di masa tua itu realistis nggak bisa kita capai pada sesi coaching ini? Bisa Pak. Jadi dengan coaching ini Pak, saya juga merasa terbantu bahwa ada yang mau mendengarkan dan saya saya diberi semangat gitu. Sebab saat kalau kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, lalu orang lain mendengarkan, oh bahagianya bukan main Pak. Apalagi Bapak kepala sekolah Pak. Oke, terima kasih. Jadi sangat bermanfaat Pak. Bunda, saat ini apa yang Bunda lihat dari kehidupan setelah pensiun, kemudian sekarang ini sudah boleh dikatakan masa-masa tua. Apa yang Bunda lihat sekarang ini sehingga Bunda begitu bersemangat sekali enjoy dari kehidupan? Begini, pertama saya kata-kata orang sih. Seharusnya kan saya itu pensiun di usia 60 ya Pak, kalau guru ya Pak. Nah, tapi sangat kebetulan sekali bahwa di tempat kerja kemarin ini bahwa kalau kami itu pensiunnya 56. Nah, lalu saya menerima surat pensiun dan bahwa untuk bekerja lagi di tempat itu memang sudah tidak memungkinkan. Nah, saya merasa bersyukur Pak, karena begini, selagi saya masih bisa dan berguna untuk orang lain, saya akan laksanakan. Jadi di saat kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru kita pensiun Pak, kan kita menyusahkan orang lain Pak.
Jadi orang mengurus kita belum sempat mengurus orang dengan pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nanti orang mengurus kita itu kan menyusahkan orang lain. Jadi di usia ini saya sangat bersyukur Pak bahwa masih kuat. Kami masih bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, baik untuk masyarakat, baik untuk agama, gereja, maupun ya untuk keluarga. Jadi selagi kita masih kuat ya terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan ini loh yang harus kamu jalankan, dan itu saya sadari itu bahwa terima kasih bahwa saya masih kuat, saya bisa membantu orang lain Pak. Begitu Pak. Oke. Bunda, bisa Bunda melihat atau membandingkan teman-teman Bunda yang sudah pensiun kemudian di masa tuanya itu tidak bersemangat. Ada Bunda lihat seperti itu? Oh banyak Pak, banyak. Jadi di saat pensiun itu mereka merasa bahwa mereka tidak bermanfaat lagi, baik untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk orang-orang di seputar mereka gitu. Ada yang stres Pak, ada yang sakit. Nah, saya belajar dari situ Pak, belajar situ. Atau merasa bahwa kita sudah tidak mau dipakai lagi oleh tempat kerja kita gitu. Lalu banyak menggerutu. Di saat kita menggerutu itu, ngomel-ngomel itu Pak, kan psikis kita yang kena Pak. Nah, hati kita digrogotin, itu yang membuat penyakit. Nah, oleh sebab itu, karena kita melihat banyak yang seperti itu, ya kita harus merubah cara berpikir kita, mindset kita rubah bahwa saya kan bersyukur di usia sekarang ini saya pensiun, saya masih kuat sehingga saya bisa bekerja, bisa berguna untuk keluarga, diri sendiri dan orang lain. Terutama mencintai diri sendiri dulu Pak. Dengan kita punya pikiran seperti itu sehingga kita sehat Pak. Begitu Pak, menurut saya. Dan itu saya laksanakan Pak gitu. Saya laksanakan dan ya puji Tuhan lah Pak, sehat Pak. Amin. Ya. Bunda, kita ke belakang sebentar Bunda, melihat masa lampau kita, memori yang menyenangkan di masa muda dulu itu Bunda. Bisa Bunda ceritakan agak sedikit sehingga Bunda termotivasi punya spirit untuk di masa tua ini Bunda. Memori apa yang Bunda ingat? Saya sangat begini, dalam setiap kehidupan ini saya syukuri apapun yang terjadi. Nah, saya bersyukur bahwa setelah tamat sekolah, tamat kuliah, dan saya bersyukur juga bahwa saya kok bisa jadi seperti ini, guru agama. Nah, lalu setelah tamat kuliah, kebetulan kami itu didatangkan ke Padang, Keuskupan Padang, didatangkan dan ya saya bekerja di yayasan di Keuskupan, ya di Keuskupan Padang. Saya bersyukur bahwa saya langsung kerja, diangkat, dan itu yang sangat membuat saya begitu bahagia karena kan orang mencari kerja juga susah. Nah, sehingga saya pengabdian itu kebetulan saya di Yayasan Prayoga kemarin ini pengabdian 30 tahun tanpa putus. Dan itu saya bersyukur sekali. Apapun yang ada di hadapan saya, tentu harus kita laksanakan, Pak. Jadi di mana kita bekerja, apapun peraturannya, ya itu yang harus kita jalankan. Dengan begini, dengan senang hati, itu yang penting Pak. Saya beberapa kali kami punya motivator dulu waktu masih di DB itu ada seorang anak muda keturunan orang Minangkabau, tapi dia lahir dan besar di Jakarta.
hampir setiap tahun didatangkan itu. Dia cuma katakan begini, itu yang tertanam dalam hati saya, dan saya harus membagikan ini bahwa begini, setiap kali datang narasumber pasti mengatakan saya akan banyak kerja. Lalu Bapak itu mengatakan bahwa saya datang bukan untuk menambah beban kerja Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu lah yang menjadi sumber pekerjaan itu. Wah, muncullah percaya diri. Lalu katanya begini, ada pekerjaan di depan mata, kalau kita cuma menggerutu, tidak akan pernah selesai dan tidak selesai. Tapi kalau langsung kita kerjakan saat itu, semuanya akan beres. Nah, dari situ terus itu yang saya terus tinggal dalam hati saya. Lalu dimanapun saya berada, setiap pekerjaan pasti ada risiko dan tantangan. Nah, kalau kita jalankan dengan benar dan dengan senang hati, semuanya akan happy dan semuanya akan beres. Dan pekerjaan kita kalau beres, tentu suasana hati kita juga senang kan Pak? Itu dia. Jadi yang paling menyenangkan saya itu pertama langsung memperoleh pekerjaan. Yang kedua, saya laksanakan semua pekerjaan itu dengan senang hati. Yang ketiga, selalu bersyukur pada Tuhan apa yang saya peroleh. Baik suka maupun duka, pasti ada maksud baik. Tuhan memberikan kita indah pada waktunya. Itu yang saya laksanakan selama saya bekerja 30 tahun di sebuah yayasan. Lalu dalam kehidupan ini semua saya, apapun yang Tuhan kasih saya syukuri Pak. Banyak lagi Pak kalau mau ceritakan sama Bapak. Oke Bunda. Nah, jadi Bunda sudah mengingat memori. Memori itu adalah memori kebahagiaan kita. Nah, bagaimana Bunda di akhir tua ini memori tersebut bisa bisa terrealisasi seperti masa-masa muda dulu itu? Jadi saya belajar dari saat saya bekerja itu apa yang saya kerjakan dulu itu semuanya pertama sudah saya syukuri tadi. Yang kedua, apa yang saya bisa buat untuk orang lain demi begini loh Pak, saya punya prinsip gini, kalau orang lain senang itu, saya juga senang. Saya suka membahagiakan orang lain, itu cerita, itu begitu Pak. Contoh nih, misalnya begini, saya punya baju yang baru saya beli, ada orang perlu untuk pakai itu gitu loh, silahkan gitu. Saya senang kalau orang itu bagus, baik, dan orang itu menjadi bahagia gara-gara saya. Dalam hal positif ya Pak. Ya, betul, nah betul. Itu dia Pak. Jadi saya belajar dari itu, sehingga saya juga jarang sih Pak saya misalnya ini begini, lalu saya menggerutu terus, tapi harus melakukan sesuatu sehingga kita tidak selalu menggerutu sih, atau ngomel, atau kata orang sini mete-mete, kesel gitu Pak, itu biasa manusiawi. Tapi kita harus laksanakan apa yang perlu kita jalankan. Itu yang membuat bahagia terus Pak. Bunda, seberapa penting menurut Bunda bahwa di masa tua ini kita perlu enjoy? Sangat penting Pak. Sangat penting itu enjoy. Enjoy itu keluar dari hati loh Pak, bukan dibuat-buat di depan orang baru saya merasa bahwa enggak, harus dari hati. Jadi di saat ini kita perlu seperti itu, terutama untuk batin kita dulu. Ya kan? Itu kita pancarkan ke orang lain, tentu dengan cara kita tunjukkan teladan Pak. Iya. Ini loh, dengan cara begini loh kita bisa bahagia. Dengan cara begini loh kita bisa menyenangkan orang lain.
tentu ada sesuatu yang kita buat, menolong orang, membuat orang senang. Tanaman saya udah mulai saya gini ini, tarui mami, ayo mami, begitu. Saya udah janji sama tetangga saya harus mengganti tanaman yang udah rusak-rusak. Jadi senang orang lihat dari jauh, oh bagus tanamannya. Jadi jangan kita cuma ngomong, tapi ayo kita lakukan sesuatu gitu Pak. Oke. Perlu enjoy itu Pak. Oke. Perlu ya, sangat penting sekali enjoy. Hati Sangat bahagia penting, itu sangat penting ya, seperti itu ya. Bunda. Oke. Bunda, bagaimana Bunda bisa memonitornya agar hati bahagia di masa tua itu selalu tetap stabil? Bagaimana cara memonitornya? Memonitornya begini Pak. Saya itu setiap kali bangun pagi ucapan terima kasih dulu sama Tuhan. Jadi apapun yang ada di hadapan saya ucapkan terima kasih sama Tuhan. Kunci bahagia itu kan Pak, kita apapun yang ada di hadapan kita, kita ucapkan terima kasih. Menerima diri apa adanya, menerima keadaan kita apa adanya, menerima orang lain apa adanya tanpa memaksa orang lain harus seperti yang kita inginkan. Orang tuh sudah begitu, mengapa kita harus suruh dia merubah diri? Kita yang pandai membawa diri supaya orang lain itu bisa menjadi sahabat kita. Jadi itu kuncinya. Kalau saya begini, kalau dalam pergaulan saya suka katakan juga sama anak-anak. Kalau saya tidak mau digituin, saya jangan gituin orang. Kemarin saya senang sekali Tio, waktu acara perpisahan Pak, dia turun dari lantai 4, dia mau masuk lift sama kawan-kawan, dia mungkin sudah ambil raport. Dia cuma kata, Mem terima kasih, aku tidak dapat C, aku naik kelas. Jadi contoh, begini, kita dihadapkan pada, saya contoh Tio, kita dihadapkan pada siswa yang begitu. Saat dia melakukan sesuatu hal yang tidak pantas, mari saya harus tegur dia di hadapan saya. Tapi di satu sisi, saya suka panggil dia, Tio sayang, janganlah begitu-begitu. Kita ngerti anak ini ya begitu dia. Kasihan dari masa kecilnya, kebetulan orang tuanya udah beritahu saya. Kasihan dari masa kecilnya dia sudah begitu. Nanti, tapi pada titik-titik tertentu kita tidak boleh membiarkan dia berbuat hal-hal yang tidak baik. Kita menegur, dan saya sempat katakan, Tio, saya guru PKN, di jam PKN kamu seperti itu. Mem bisa aja kasih kamu C dan kamu akan tinggal kelas walaupun nilaimu 100 semua kognitifnya. Saya bilang kan hasil ujiannya. Tetapi kalau ada satu C di sikap kamu akan tinggal kelas. Mungkin dia merenung-merenung itu Pak, setiap kali ketemu saya, itu dia sopan. Jadi begini, yang saya mau katakan begini, bahwa kita harus mengerti orang lain. Kita tidak bisa langsung merubah orang lain itu sesuai keinginan kita. Tetapi marilah kita, saya kalau dipikir usia saya ini didikan zaman dulu ya. Nah, jadi, tapi saya harus belajar, Pak. Belajar bagaimana menghadapi orang-orang zaman sekarang. Nah itu, jadi pertama menerima diri sendiri, apapun yang Tuhan kasih, ucapkan terima kasih setiap hari, Pak. Saya merasa sudah berlebih apa yang Tuhan kasih sama saya. Itu. Lalu menerima orang lain apa adanya, lalu jangan memaksakan diri supaya orang lain harus merubah seperti keinginan saya. Pasti akan enjoy hidup itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bunda. Jadi Bunda sudah mengingat memori, kemudian masa-masa di ujung-ujung senja ini sudah memiliki aktivitas. Bunda, untuk Bunda, sumber daya apa yang Bunda miliki supaya Bunda tetap stabil dalam masa tua ini, Bunda? Enjoy terus sumber dayanya. Sumber daya saya itu kayaknya tidak ada yang macam-macam, Pak.
itulah yang pertama tadi ya, bersyukur, terima apa adanya. Lalu ini tentu Pak, untuk sehat badan, untuk sehat badan nih, setelah rohani untuk sehat badan, tentu kita harus jaga makan Pak. Makan ya, sehat. Makanan sehat dan bergizi untuk usia seperti saya yang 3 tahun lagi mau masuk 60 tahun. Jadi makanan sehat dan bergizi, bahagia selalu. Lalu istirahat yang cukup. Kemarin saya ukur tensi hampir 140. Lalu anak tetangga kebetulan ada yang perawat. Mami sudah mulai naik dikit. Ya, beko mami kasih turun. Langsung antisipasi makan bawang putih. Nanti sebentar lagi mau rebus daun salam sama serai. Lalu selama kurang bergerak ini saya makan roti banyak, biskuit banyak. Ini makanya nanti saya harus pergi olahraga. Sudah habis bersihin tanaman, saya olahraga sebentar. Lalu olahraga penting, di rumah penting olahraga. Misalnya kan sekarang banyak nih di YouTube senam-senam apa, kita bisa praktekkan sendiri di rumah. Jangan lupa olahraga, selalu bahagia, makan diatur, lalu istirahat yang cukup. Oke, Mami, sebentar lagi sesi coaching kita akan berakhir, Mami. Kalau bisa kita simpulkan, Mami, dalam bahasa yang sederhana, apa yang dapat Mami simpulkan dari sesi coaching kita hari ini? Yang sangat sederhana adalah bahwa kita harus menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Setiap saat harus bersyukur pada Tuhan, itu adalah kebahagiaan terbesar. Dan yakinlah apa yang Tuhan berikan pada kita itu terbaik untuk kita dan indah pada waktunya. Amin. Bunda, terakhir Bunda, di saat Mami sudah sudah enjoy saat ini, sekarang ini. Nah, seperti apa Mami merayakannya kebahagiaan itu, kebahagiaan enjoy itu bersama keluarga hari ini? Kami di rumah tinggal berdua sama Bapak. Nah, itu sudah ya kayak kawan aja sama tetangga begitu. Jadi setiap hari seolah-olah memang tidak ada sesuatu yang membuat kita susah. Itu satu kata kunci tadi, bersyukur. Bersyukur. Senang-senang aja, Pak. Ya, bersyukur itu kunci kehidupan supaya kita selalu bahagia. Oke, Mami, tibalah saatnya kita untuk mengakhiri sesi coaching kita yang lebih kurang 45 menit ya, atau setengah jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Mami. Kemudian tetap melakukan action plan-nya setiap hari. Semoga enjoy, bahagia di masa tua itu tetap terpelihara dengan mengingat memori-memori masa lampau, sehingga di masa tua ini Mami tetap memiliki spirit untuk bersemangat. Terima kasih Mami atas waktunya. Semoga kedepannya kita dapat lagi coaching bersama. Terima kasih Pak. Sama-sama Mami.